Halo teman-teman, saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik dan bahagia. Di video sebelumnya, kita membahas tentang fisik kita dipengaruhi oleh pikiran. Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang pikiran kita. Kita akan coba membahas pikiran mempengaruhi perasaan kita. Jadi perasaan-perasaan kita itu dipengaruhi oleh pikiran kita. Saya masih ingat dulu waktu saya naik kapal feri ya. Waktu itu saya pulang ke Bali. Ombaknya itu gede sekali. Jadi kapalnya itu terombang-ambing. Jadi selama perjalanan itu ombaknya memang benar-benar besar. Terus saya ingat-ingat dulu itu setahu saya ada yang kapal yang sampai tenggelam ya di Bali. Di Selat Balinya itu. Lalu perasaan saya itu jadi kacau balau. Kerasa serem gitu. Ngerasa cemas. Ngebayangin yang dulunya ada yang kapal yang sampai karam. Atau sampai ke bawah ombak. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman ya. Ada nggak yang pernah ngalamin situasi serem pas di kapal atau mungkin di pesawat? Pernah nggak ngerasa cemas gara-gara ngebayangin hal dari masa lalu? Nah, gimana perasaannya berubah waktu teman-teman ingat kenangan yang bikin kita itu senang? Misalnya gini, bayangin ya teman-teman harus tampil di panggung besar untuk pertama kalinya dalam hidup. Kita sudah ngerasa grogi ya, dan gugup sejak pagi. Dan semakin mendekati waktu penampilan kita, perasaan kita semakin campur aduk. Pikiran ini penuh dengan pertanyaan. Bagaimana jika aku salah langkah? Bagaimana jika penonton gak suka dengan penampilan saya? Contoh di atas, perasaan grogi dan gugup muncul dari pikiran negatif. Jadi, pikiran kan mempengaruhi perasaan kita. Nah, perasaan cemas grogi, gugup, ini merupakan pikiran-pikiran negatif, berasal dari pikiran negatif kita. Lalu pikiran-pikiran seperti ini itu gimana ya kalau kita nantinya salah bicara, terus gimana ya kalau penontonnya nggak suka? Ini akan menghasilkan ini akan menghasilkan ketidakpastian. Hasilnya ya. Dan kekhawatiran. Jadi dari pikiran negatif ini akan
menimbulkan perasaan cemas, grogi, gugup. Hasilnya akan mewujudkan ketidakpastian dan kekhawatiran ini tadi. Pikiran-pikiran seperti ini membentuk rasa gugup dan stres di dalam diri kita, yang kemudian mempengaruhi perasaan kita secara keseluruhan. Pikiran memiliki kekuatan untuk memicu perasaan tertentu. Pikiran negatif cenderung menghasilkan perasaan negatif. Seperti yang saya bilang, pikiran negatif ini akan menghasilkan perasaan cemas, takut, grogi, gugup, tidak percaya diri. Sebaliknya, pikiran positif cenderung menghasilkan pikiran yang positif juga. Saya seperti ini, rasa percaya diri misalnya, rasa senang, rasa rileks. Dalam kasus-kasus di atas yang tadi saya sebutkan itu, jika kita bisa mengubah pikiran negatif menjadi pikiran yang lebih positif, perasaan gugup kita itu juga bisa berubah menjadi lebih tenang. Misalnya mengganti pikiran, apa jika aku salah langkah, menjadi aku sudah berlatih dengan keras. Aku tahu aku bisa melakukannya. Pikiran seperti ini dapat mengubah perasaan gugup menjadi lebih percaya diri. Hal ini menunjukkan bahwa pikiran kita itu memiliki peran utama dalam mengatur perasaan kita. Ketika kita mampu mengidentifikasi pikiran negatif yang merusak perasaan kita, kita dapat merubahnya menjadi pikiran yang lebih positif. Ini bisa ngebantu kita untuk menghadapi situasi dengan perasaan yang lebih baik dan lebih seimbang. Dengan kesadaran dan latihan, kita dapat menguasai kemampuan ini dan lebih sadar akan pengaruh pikiran terhadap perasaan kita. Dengan mengubah pikiran-pikiran negatif menjadi pikiran yang positif, kita dapat merasa lebih baik dan lebih siap menghadapi tantangan dalam hidup. Saya yakin banget pikiran punya andil besar dalam membuat kita merasa kayak gini. Perasaan kita bisa berubah asal kita ubah pikiran kita. Saya rasa kalian juga setuju deh. Kalau pikiran kita benar-benar punya peran penting ya buat menggantikan perasaan kita ini. Ini benar-benar nunjukin gimana kekuatan pikiran bisa mengubah pandangan dan perasaan kita. Kita bisa latih pikiran kita. Coba deh, ngerasain gimana pikiran kita ngaruhin perasaan kita. Coba pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam, terus bayangin orang yang kita sayang datang dari belakang dan megang bahu kita. Begitu kita balik badan, dia langsung ada di depan kita. Nah, perhatiin perasaannya. Perhatiin perasaan kalian. Habis itu, buka mata dan tarik nafas lagi. Terus pejamkan mata lagi. Kali ini bayangkan orang yang pengen banget kita hindarin. Orang yang benar-benar bikin kita itu nggak mood, nggak nyenengin lah. Dia tiba-tiba muncul dari belakang dan pegang bahu kita. Begitu kita balik badan, dia ada di depan kita.
Nah, gimana perasaannya? Setelah itu, buka mata dan tarik nafas lagi. Terakhir, ingat lagi momen bahagia dari masa yang lalu. Bayangin kayak lagi ngerasain itu semua. Sudah? Kalau sudah, coba perhatikan perasaannya. Coba perhatiin perasaan teman-teman. Nah, sekarang bayangin pengalaman yang kurang enak. Entah jatuh dari motor, jatuh dari tangga. Perhatiin perasaan teman-teman. Dari situ kita bisa lihat kalau pikiran kita punya peran besar buat ngatur perasaan kita. Perasaan itu seperti kalau di motor nih bensinnya. Pikiran ngaruhin gimana kita ngerasa dan reaksinya gimana. Yang harus kita ingat, kita punya kendali atas pikiran kita. Makanya kalau kita pingin ubah hidup jadi lebih baik, mulai sekarang perhatiin pikiran-pikiran kita dan kuasai mereka. Kita bakal lihat perbedaan besar dalam diri kita. Jadi gimana menurut kalian? Kalau ada yang mau nambahin, tulis di kolom komentar ya. Kita bisa menciptakan pikiran yang kuat, positif, dan menginspirasi. So, keep exploring, keep growing, and tetap berpikir positif. Semoga di video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.